Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillah. Pada rakyat Indonesia, khususnya warga Jawa Timur, sebagaimana kita ketahui, setelah kenaikan BBM jenis Pertamax, kemudian pemerintah melalui Menko Marinvest dan Menteri ESDM berencana menaikkan BBM jenis solar dan pertalite, kemudian tarif dasar listrik dan LPG. Tentunya ketika nanti direalisasikan rencana tersebut, secara otomatis harga-harga kebutuhan pokok terutama akan naik, dan tentu setelah itu akan terjadi inflasi. Ketika terjadi inflasi, maka otomatis kemiskinan yang selama ini sudah besar di Indonesia akan semakin meningkat. Dan dampak berikutnya tentu adalah ketika semakin banyak rakyat yang miskin, kemudian disertai dengan kebutuhan pokok yang meningkat dan mereka susah untuk membelinya, maka salah satu dampaknya adalah terjadi kenaikan angka kriminalitas, baik perampokan, pencurian, dan lain-lain yang saat ini sudah marak, sudah besar angkanya. Dan ini terjadi akan lebih parah lagi ketika rencana pemerintah tersebut direalisasikan. Pada rakyat Indonesia dan warga Jawa Timur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dampak berikutnya yang selama ini kita bisa baca di media adalah setelah kemiskinan meningkat, maka bisa jadi angka bunuh diri juga akan meningkat. Sebagaimana kita ketahui sebelum ini, belum lama terjadi seorang ibu nekat menggorok 3 anaknya. Padahal secara fitrah tidak mungkin ibu yang sehat, yang berakal waras akan melakukan hal itu. Tapi karena terdesak oleh kebutuhan yang tidak terjangkau dan rasa stres yang mungkin mengetahui ibu tersebut, sehingga melakukan hal yang nekat yang secara akal kita tidak mungkin dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya. Dan juga otomatis angka kelaparan yang selama ini terjadi di negeri kita, di mana negeri kita sebenarnya adalah kaya akan sumber daya alam, tapi di sini masih ada rakyat yang kelaparan. Ada bayi atau balita yang mengalami stunting, dan itu ironi di negeri kita ya. Ada ibarat tikus mati di lumbung padi. Ini tentu hal yang memprihatinkan kita. Karena itu kami dari Aliansi Tokoh Ulama Jawa Timur menyatakan menolak rencana pemerintah tersebut. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada para alim ulama, para tokoh advokat Jawa Timur yang telah hadir bersama-sama pada siang hari ini, dan wabil khusus kepada seluruh warga Jawa Timur ya, dan tentu secara umum warga negara Indonesia. Kami aliansi tokoh, aliansi ulama, tokoh dan advokat Jawa Timur dengan hal ini tidak menyampaikan pernyataan sikap ya, bahwasanya berkaitan dengan
perkembangan situasi negara berkaitan dengan kebijakan ekonomi yang berencana akan menaikkan bahan bakar, ya, harga bahan bakar Pertalite dan kemudian solar, kemudian LPG 3 kilo, dan kemudian rencana juga akan menaikkan tarif dasar listrik. Kami mewakili para alim ulama Jawa Timur melihat kondisi ini sangat prihatin sekali. Karena apa? Seharusnya pemerintah bisa empati dengan kondisi pasca pandemi yang kemudian kita rasakan kurang lebih selama 2 tahun. Kondisi ekonomi yang kemudian masih belum tertata rapi, carut marut, ya, dan kemudian dihadapkan dengan kebijakan yang serasa ini sangat menyakiti sekaligus menyengsarakan rakyat. Seharusnya para pemimpin ini ingat apa yang kemudian disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, al-imamu ra'in, ya, bahwasanya pemimpin itu adalah pelayan umat yang dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan dari pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang dipimpinnya. Pemimpin juga sebagai perisai yang kemudian dia harus melindungi rakyatnya, bukan malah berbuat zalim kepada rakyatnya. Oleh karena itu, rencana pengambilan kebijakan menaikkan harga beberapa poin tadi, kenaikan harga solar Pertalite, tarif dasar listrik, dan LPG 3 kg seharusnya tidak dilakukan dan dibatalkan, karena ini dalam rangka untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kita yakin para pemimpin itu seharusnya menghendaki orang-orang yang dipimpinnya itu berada di dalam kebaikan-kebaikan, kesejahteraan-kesejahteraan, bukan malah mendoliminya. Kebijakan-kebijakan yang kemudian berkaitan dengan kepentingan kapitalisme dan oligarki yang sedang menggurita di negeri ini sungguh akan mendatangkan kerusakan-kerusakan. Oleh karena itu, kami memberikan nasihat kepada para pemimpin di negeri ini, khususnya para pengambil kebijakan. Hendaklah Anda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah Anda ingat apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW tadi, bahwasanya Anda akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya jika dalam kepemimpinan Anda memberikan banyak kemaslahatan dan kebaikan kepada umat, kepada rakyat, kepada orang yang Anda pimpin. Jangan melakukan hal-hal sebaliknya. Ingat, kezaliman-kezaliman itu akan berbalas. Paling cepat akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini di dunia, dan kelak juga akan Allah berikan di alam selanjutnya, yaitu ketika Allah melaksanakan pengadilan di hari yaumil hisab. Sesungguhnya kita harus ingat pula, ya, bahwasanya seandainya penduduk negeri ini, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, maka sungguh Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Oleh karena itu, sekali lagi kami dari ulama, tokoh masyarakat, dan advokat Jawa Timur menyeru untuk membatalkan kebijakan maupun rencana kenaikan beberapa poin-poin yang telah kami sebutkan di depan tadi. Semoga negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga para pemimpinnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kembali kemudian berada menjalankan syariat Islam sebagai syariat yang menghantarkan kepada kebaikan fid dunya wal akhirah. Manfaatkan momentum Ramadan ini sebagai momentum untuk kembali taat dengan syariah dan akan menghantarkan negeri ini dalam keberkahan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Nasihat dari kami, cinta kami kepada negeri ini, kepada pemimpin-pemimpin ini, agar kembali kepada syariat Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, memberikan petunjuk kepada kita, dan kemudian menghantarkan kita kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.